Bab 1141, Tipuan. Ada masalah besar. Tangisan panik bergema di aula dari luar, membuat semua orang mengerutkan kening. Hanya Yuan Yong yang masih mencibir. Orang yang melolong terhuyung-huyung ke dalam dan Yuan Chong berteriak padanya. Ada apa ini? Bicaralah dengan jelas tentang apa yang terjadi. Ya, Yang Mulia. Pria itu menyeka alisnya yang tebal dan membungkuk. Masih terguncang. Yang Mulia, utusan kerajaan Bintang Pedang, Pangeran Panen Bali Yunming Ata. Apa? Hati semua orang tenggelam saat Yuan Chong melolong. Pria itu menangis sambil membungkuk. Dibunuh. Apa? Yuan Yong memukul meja sambil mengamuk. Apa katamu? Apa yang terjadi dengan Pangeran Panen? Pria itu gemetar. Utusan itu, Pangeran Panen, terbunuh. Absurd. Bagaimana ini bisa terjadi? Yuan Yong mengoceh dan melihat sekeliling. Apakah ada di antara kalian yang tahu siapa Pangeran Harvest itu? Dia adalah cucu ke-15 dari Yang Mulia Kaisar, yang dianugerahi gelar pangeran pada usia 18 tahun. Karena cinta yang mendalam, dia dikirim ke negeri barat untuk mempercayakan keselamatannya dan pembelajaran dunia kepada Anda. Tapi kau punya pembunuh di setiap sudut yang kulihat. Sword Star Empire tidak akan menerima ini. Segala sesuatu yang datang ada padamu. Hati semua orang berdebar-debar. Utusan wilayah pusat, seorang pangeran, terbunuh di sini. Mereka harus bertanggung jawab. Tidak bisa lepas dari konsekuensi yang mengerikan tersebut. Yuan Chong merenung. Saudaraku, masih terlalu dini untuk berasumsi. Anda mengatakan bahwa pangeran tidak sehat dan tidak dapat menghadiri pesta. Maka dia harus berada di kamarnya. Bagaimana dia bisa dibunuh? Ya, penjaga di sana teliti. Tidak hanya anak buah deputi, tetapi juga Luo Alliance. Bagaimana bisa terjadi serangan? Luo Yunhai berbicara dengan penuh keyakinan. Yuan Yong mengejek. Bagaimana saya bisa tahu di mana Prince of Harvest diserang? Yuan Yong memandang pria itu dengan jijik. Tuan, Pangeran Harvest dibunuh di Fragrant Manor. Fragrant Manor, rumah bordil. Yuan Chong membiarkannya lolos dan menimbulkan kemarahan permaisurinya. Long Kui, yang berbisik. Ada apa dengan reaksi cepat yang menyebutnya sebagai rumah bordil? Kamu tahu itu? Tidak. Tidak sama sekali. Aku baru mendengarnya ya. Dari Xiao Lizi. Hahaha. Dia. Bukankah seorang Kasim akan merasa hancur pergi ke sana? Long Kui tersenyum kejam. Yuan Chong menelan ludah dan beralih topik. Permaisuri, ini bukan waktunya untuk hal-hal sepele. Utusan itu sudah mati. Dengan implikasi yang berat, kita harus memastikan kebenarannya. Saudaraku, mengapa Pangeran Panen, yang aman di tempat tinggalnya, muncul di rumah bordil? Apakah ada sesuatu yang harus kita ketahui? Yuan Chong berbicara dengan sungguh-sungguh. Ini bukan lagi masalah perlindungan. Kami tidak bisa melindunginya jika utusan Anda pergi kemanapun tanpa memberitahu kami. Kita perlu mewaspadai setiap gerakannya. Baik itu di rumah bordil, atau di kamar mandi. Luo Yunhai mengacungkan jempol kepada Kaisar. Kaisar bukan hanya untuk pamer. Begitu cepat menghindari kesalahan. Sang permaisuri tidak mengeluh lebih jauh. Mengetahui bahwa ini adalah masalah keamanan nasional, Yuan Yong mengusap janggutnya. Matanya berkedip. Penjaga, eksekusi semua yang bertugas. Apa gunanya mereka jika mereka bahkan tidak menyadari sang pangeran menyelinap keluar? Ya, seorang pria di sebelahnya membungkuk dan lari. Yuan Yong melirik ke arah Yuan Chong. Puas dengan keputusan saya yang tidak memihak. Saudara, siapa yang salah akan disalahkan. Saya tahu bagaimana bersikap adil. Saya tidak punya komentar. Yuan Chong menolak menjawab. Yuan Yong memandang orang yang diutusnya. Meskipun para penjaga dihukum karena mengabaikan tugas mereka, mereka tidak bisa disalahkan atas pembunuhan tersebut. Sekarang, siapakah yang membunuh sang pangeran? Apakah Anda sudah menangkap penjahat keterlaluan itu? Ya. Tapi, pria itu ragu-ragu. Melirik Luo Yunhai. Hati Luo Yunhai tenggelam dalam kegelisahan.
Yuan Yong menuntut. Berhentilah mengoceh dan bawa mereka ke sini. Mari kita lihat siapa yang berani melakukan tindakan pengkhianatan seperti itu. Ya. Pria itu mengangguk dan menghela nafas saat dia menyampaikan pesanan. 5 orang masuk. Dikawal banyak penjaga. Luo Yunhai berteriak, "Sifan, ayah!" Luo Sifan menangis. Tampak menjadi korban bersama Long Jianshan dan Xie Nianya. Pemimpin aliansi. Apa maksudnya ini? Apa yang mereka lakukan kali ini? Kamu seharusnya membawa penjahatnya, bukan seorang gadis. Yuan Yong mengatakan hal yang sudah jelas. Para pengawal Pangeran Harvest membungkuk dan menunjuk ke arah mereka. Wakil Tuan. Ketiganya membunuh sang pangeran. Mayatnya ada di luar. Berserakan. Apa? Luo Yunhai tersentak. Tidak mungkin. Ketiganya menundukkan kepala. Mengakui dengan diam. Luo Yunhai memegangi kepalanya. Dan Yuan Chong semakin gelisah. Ada apa dengan gadis ini yang terlibat dalam masalah besar ini? Pasti ada tipu muslihat di sini. Yuan Yong mencibir. Tangannya dipenuhi Yuan Qi. Karena kita sudah mengetahui pelakunya dan itu karena kelalaian kita. Aku akan menyingkirkan para penjahat itu dan tidak menyusahkanmu. Hahaha. Tangan Yuan Yong menyentuh kepala Luo Sifan. Luo Sifan berteriak ketakutan. Serangan itu berhenti beberapa inci dari rambutnya. Dia membuka kelopak matanya ketakutan melihat ayahnya mencengkeram serangan mematikan itu dengan amarah. Pemimpin aliansi puncak jiwa harmoni. Seorang pria di antara manusia yang pantas mendapatkan namanya. Wajah Yuan Yong bergetar. Rasa sakit menusuk tangannya saat dia melepaskan serangannya. Namun menantang Luo Yunhai, pemimpin aliansi. Apa ini? Anda harus tahu bahwa masalah ini melibatkan utusan dan tidak boleh bias. Saya membunuh penjaga yang bersalah dan membunuh pelakunya harus menjadi resolusi terbaik untuk Anda. Luo Yunhai menarik napas dalam-dalam. Tidak melepaskan cengkeramannya. Menunjukkan kekhawatiran mendalam yang mengganggu hatinya. Yuan Yong tertawa. Pemimpin aliansi. Apakah Anda menghalangi saya dalam memberikan penilaian terhadap pelakunya? Kerajaan Bintang Pedang tidak akan mendukungnya. Wilayah Tengah dan Wilayah Barat akan berperang karenamu. Apakah kamu siap memikul beban seperti itu? Saudara Yunhai. Yuan Chong berteriak, memikirkan sesuatu. Apa yang dilakukan keponakan perempuan di rumah bordil? Apa yang sebenarnya terjadi? Luo Yunhai sadar, mencari bantuan, dan bertanya, "Ya, apa yang kamu lakukan di sana?" "Ayah, aku tidak tahu caranya. Tapi saat kami berjalan keliling kota, seseorang membuatku pingsan. Hal berikutnya yang saya tahu. Seorang pria telanjang melompati saya dan saya memukulnya kembali. Saya menangkisnya puluhan kali tetapi tidak membunuhnya." Luo Sifan mengaku tidak bersalah. Long Jianshan dan Xie Nian yang menganggukkan kepala. "Ya, pemimpin aliansi. Kami mengejar sosok hitam itu. Tidak dapat menangkapnya saat dia mempermainkan kami. Kemudian kami mencapai sebuah gedung di mana kami mendengar teriakan saudari Sifan dan berlari ke sana. Tapi 2 penjaga di pintu tidak mengizinkan kami masuk dan kami harus berjuang untuk masuk. Apa yang kami lihat di dalam adalah sesuatu yang aneh yang melompati Sifan. Aku bertindak tanpa kusadari. Tanganku menelusuri dadanya. Saya mengiring kepalanya terbang dengan tendangan." Xie Nianyang mengakui, "Kami tidak tahu dia adalah pangeran. Semua orang tahu saat itu juga. Itu tipu muslihat. Jelas sekali." Luo Yunhai memelototi Yuan Yong sambil mengertakkan gigi. "Tuan Yuan, datanglah padaku. Jangan menyeret anak-anak ke dalam masalah ini. Kamu tidak suka bagaimana Dan Xing Sen tidak bisa mengambil kepalaku, kan? Pemimpin aliansi. Apa yang kamu katakan? Semua orang tahu ini antara kamu dan Dan Xing Sen. Saya mewakili sebuah kerajaan sebagai utusan damai. Mengapa saya ingin Marsekal Agung dari wilayah Barat mati?" Kata-kata Yuan Yong mengandung kekejaman. "Kamu harus berhenti bersikap bias. Bocah. Kamu bilang seseorang melakukan ini padamu. Nah, di mana dia?" Ketiganya menundukkan kepala karena kekalahan.
Bab 1142, Dali. Yuan Yong tertawa. Matanya tajam. Dengan tidak adanya orang di sekitar. Kamu tidak punya bukti. Sejauh yang saya tahu, Anda bisa saja mengada-ada untuk menyelamatkan kulit Anda. Meskipun kejahatan berat Anda dalam membunuh sang pangeran tidak diragukan lagi sudah jelas. Kami semua mendengar Anda mengakuinya. Kamu bersalah dan pantas mati. Yuan Yong mencibir sambil menoleh ke Luo Yunhai, pemimpin aliansi. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan? Luo Yunhai memasang ekspresi gelap di wajahnya. Aku hanya ingin tahu apa yang dilakukan Pangeran Harvest di rumah bordil. Ya, bagaimana caranya? Dengan penjagaan yang begitu ketat, Yuan Yong sudah menyiapkan jawaban. Lalu menoleh ke kedua penjaga itu. Mendengar itu, mereka menangkupkan tangannya. Wakil Tuan, watak pangeran diketahui seluruh rakyat kita. Datang ke sini sebagai utusan dan tidak dapat membawa teman. Sang pangeran merasa sedih karena perjalanan yang panjang ini. Sekarang kami sampai di kota besar. Dia menyamar dengan pakaian biasa dan menyelinap keluar. Tidak ada seorang pun di sini yang mengetahui identitas asli sang raja. Dan hanya kami yang mengikutinya. Dia cukup bebas. Tapi kemudian, begitu. Kamu tidak membiarkan pangeran keluar hari ini. Hanya agar dia bisa tidur dengan seseorang malam ini. Luo Yunhai marah pada Yuan Yong. Dia kemudian tahu bahwa dengan sambutan besar yang mereka adakan, sang pangeran hanya perlu menunjukkan wajahnya dan semua orang akan mengenalnya apa adanya. Pengintai mereka akan membuntutinya dari bayang-bayang dan memastikan dia tetap aman. Yuan Yong menyeringai dengan kejam. Sambil mengejek, pemimpin aliansi. Kamu tidak boleh menuduh seseorang tanpa bukti. Saya tidak akan mendengarnya. Semua orang di sini tahu bahwa pangeran kita sudah lama memendam kebutuhannya dan hanya ingin melepaskannya. Tapi di rumah bordil, anak-anak nakal ini membunuhnya tanpa alasan. Sudah menjadi tugasku untuk memberikan hukuman kepada para penjaga yang lalai. Sang pangeran tidak bisa menahan diri dan membuat dirinya terbunuh. Yang tersisa hanyalah menghukum para pembunuhnya. Kalau begitu, pemimpin aliansi, aku akan mengambil anak-anak nakal itu. Jika kamu tidak keberatan. Yuan Yong menjentikkan tangannya dan penjaga mendatangi anak-anak itu. Luo Yunhai berteriak sambil membela mereka. Mari kita coba. Suara mendesing. Dalam beberapa saat, banyak ahli yang mengepung Yuan Yong dan anak buahnya. Karena ini adalah wilayah aliansi Luo. Yuan Yong tidak peduli. Karena tujuannya telah tercapai. Pemimpin aliansi. Dan apa ini? Yuan Yong melambai. Saya adalah utusan wilayah pusat. Tamu dari wilayah barat yang datang ke sini untuk menjadi perantara perdamaian. Pangeran kami mungkin meninggal tanpa alasan di rumah Anda. Tetapi kami tetap harus bersikap adil dan tidak membiarkan hal ini mengganggu pembicaraan kami. Kami hanya ingin memberikan keadilan pada Pangeran Harvest. Hal yang sama berlaku bagi siapapun. Apapun statusnya. Hidup dibayar dengan hidup. Semua orang di dunia setuju dengan logika ini. Namun klan Luo, yang dipuji sebagai orang yang benar dan setia, tidak bisa. Atau mungkin Anda ingin area tengah mengebornya ke dalam diri Anda. Wajah Luo Yunhai berkedut karena marah. Urat nadinya muncul karena ketegangan. Tidak peduli apa. Tidak ada yang akan menyentuh mereka. Atau mereka harus berurusan denganku. Wah, pemimpin aliansi. Ada semangat dalam dirimu. Di siang hari bolong. Jelas-jelas melindungi penjahat dan merusak perdamaian di wilayah kita. Melihatnya, lalu ke langit, Yuan Yong terkekeh. Saya pikir Double Dragon Manor menjawab wilayah barat. Tapi sekarang saya melihat zaman telah berubah. Dengan aliansi Luo mengambil alih. Hatinya tenggelam dalam kepanikan. Mengetahui dia saling menyalahkan supaya keduanya saling bertengkar. Yuan Chong melambai. Saudaraku, tolong jangan bicara omong kosong. Aliansi Luo yang menangani wilayah ini dan pertahanan wilayah barat disetujui oleh semua orang. Double Dragon Manor mempercayakan mereka tugas ini. Dengan situasi serius seperti ini,
Sudah sepantasnya pemimpin aliansi melakukan penyelidikan menyeluruh. Itu semua adalah haknya. Benar. Yuan Yong mengejek. Apa haknya? Jika ketiga pelakunya ada hubungannya dengan dia namun dia bisa menyelidikinya. Belum lagi. Kebenarannya sangat jelas. Selidiki lalu apa? Reaksi pemimpin aliansi jelas-jelas menyembunyikan mereka. Tuduhan Yuan Yong semakin liar. Luo Yunhai terdiam. Marah besar. Baik. Ini adalah wilayah aliansi Luo dan kami hanya sekelompok delegasi. Tidak mampu menangkap penjahat dari aliansi Luo. Ayo pergi. Karena berselisih untuk sementara waktu, Yuan Yong akhirnya tersenyum. Memanggil anak buahnya kembali. Saya pasti akan melaporkan hal ini ke Kekaisaran dan Istana Naga Ganda. Mari kita lihat apa yang mereka katakan. Aku hanya ingin menangani ini secara diam-diam. Karena Tianyu adalah kampung halamanku. Tapi kamu terus saja melawanku dalam hal ini. Sekarang kamu akan menderita karenanya. Yuan Yong memelototi Luo Yunhai untuk terakhir kalinya. Sambil tertawa sambil berjalan keluar. Yuan Chong panik membayangkan masalah ini menjadi lebih besar. Bergegas mengejar Yuan Yong. Saudaraku, tunggu. Tolong jangan. Yuan Yong mendapatkan apa yang diinginkannya dan tidak melihat alasan untuk membuang-buang kata-kata. Dia bergegas kembali. Ingin sekali mengirimkan laporannya. Perdana Menteri. Langkah pertama sudah selesai. Dua batu giok melesat di langit dengan lampu hijaunya. Mencapai Baili Jingwei dan Double Dragon Manor dalam 3 hari. Saat itulah semua pemimpin negeri mengetahui kejahatan putri pemimpin aliansi Luo. Dan Baili Jingwei telah menyiapkan tanggapannya sejak awal. Raja Pedang Sitar memimpin 5 juta tentara kekaisaran untuk meningkatkan tekanan di perbatasan antara kedua negeri. Bersiap untuk berperang. Bajingan. Ini hanya alasan Baili Jingwei untuk membawanya ke wilayah barat. Bang. Di Istana Naga Ganda. Yang Mulia Heiran menggebrak meja. Memegang 2 lembar batu giok di meja lainnya. Yang satu melaporkan kejadian tersebut. Yang lainnya adalah tuduhan Yuan Yong. Itu baru saja terjadi namun mereka sudah memiliki orang di perbatasan. Itu sudah direncanakan sebelumnya tanpa pertanyaan. Yang Mulia Bai Mei menghela nafas sambil mengerutkan kening. Ya, saya memang mengatakan ada sesuatu yang aneh tentang 4 utusan negeri itu. Itu semua hanya tipu muslihat. Tapi kenapa harus kita? Negeri-negeri lain baik-baik saja. Seolah-olah menyatakan bahwa kitalah yang bersalah. Kita seharusnya tidak setuju untuk membiarkan utusan itu masuk. Apa gunanya mengatakan itu sekarang? Kirim pesan ke 3 wilayah lainnya bahwa kita perlu bekerja sama. Yang Mulia Heiran memutar matanya. Yang Mulia Bai Mei mengangguk. Hanya itu yang bisa kami lakukan. Setidaknya 5 juta tidaklah banyak. Sepertinya Baili Jingwei belum siap berperang. Permohonan bantuan dari Double Dragon Manor mencapai negeri lain. Sayangnya, hubungan tidak sebaik sebelumnya. Apakah mereka mengira Baili Jingwei mengirim beberapa dorongan ke 3 negeri lainnya? Tidak ada pejabat terkenal yang dia kirim yang lemah dalam bukunya. Itu sudah pasti. Sebulan berlalu, menemukan Suo Fan di singgasananya di aula yang suram. Murong Sue berada di sisinya. Menghadap dia yang sedang menyusun rencananya yang cermat. Di bawah ini adalah tuan muda kedua dari Serene Sores Trading. Utusan Istana Iblis. Wu Randong. Ini yang aku ingin kamu lakukan. Anda punya semua itu. Anda harus bertahan sebentar. Zuo Fan berbicara. Alis Wu Randong bergerak saat dia membungkuk. Tampak bersemangat. Tuan Istana. Saya sudah menunggu hari ini terlalu lama. Tuan bahkan bisa menyingkirkan saya dan saya akan tetap tenang. Ini bukan berarti mengusirmu, tapi langkah kemenangan. Zuo Fan menyeringai. Bagaimana dengan klan Luo? Bagaimana nasib mereka? Mereka harus siap memberi. Wu Randong membungkuk. Tuan Istana benar. Klan Luo terjebak. Diserang dari semua sisi. Double Dragon Manor meminta bantuan dari negeri lain tetapi dengan cepat ditolak. Mengapa keempat wilayah tersebut, yang bersatu melawan wilayah tengah, akan tertinggal di saat wilayah barat membutuhkan?
Murong Sue mengerutkan kening. Bahkan saling bergantung. Mereka tidak boleh membiarkan wilayah barat berperang begitu saja. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Berkata kepada Wu Randong, bagikan detailnya dengannya. Ya, Tuan Istana. Wu Randong membungkuk. Berbicara dengan muram. Nona Murong. Ketiga negeri itu berselisih dalam masalah ini dan tidak secara keseluruhan. Semua karena wilayah pusat mempunyai moral yang tinggi. Murong Sue bertanya, moral bagi sebuah kerajaan. Utusan mewakili penguasa suatu negara. Bagi sekte, dia mewakili otoritas pemimpin sekte. Bagi kekuasaan negara, dia adalah wakil dari kekuasaan tertinggi. Dengan membunuhnya, itu seperti membunuh penguasa yang diwakilinya. Tidak ada yang bisa menerima ini. Kecuali Anda sedang berperang. Membunuh utusan musuh sama seperti membunuh pemimpin mereka. Wu Randong melanjutkan. Itulah mengapa masalah ini dianggap sebagai kesalahan klan Luo oleh semua orang di tiga negeri sementara wilayah tengah berada di sebelah kanan. Ditambah lagi, utusan wilayah pusat berada di wilayah mereka. Yang menjadi alasan mengapa ketiga wilayah tersebut kesulitan untuk campur tangan. Bab 1143, aku akan menanggungnya. Zuo Fan mengangguk. Ini adalah moralitas dan kebenaran yang dimiliki semua orang. Merupakan hukum universal bagi seseorang untuk membayar dengan nyawa atau uang atas suatu kejahatan. Ia merupakan inti dari setiap manusia. Dasar dari setiap masyarakat manusia. Tanpanya, umat manusia akan tercerai-berai. Apalagi memiliki kepentingan bersama yang pernah dimiliki keempat negeri tersebut. Itu sebabnya tidak ada seorang pun yang bisa menentang prinsip seperti itu. Karena itu seperti menyangkal diri sendiri. Karena klan Luo tidak memiliki bukti kuat bahwa mereka tidak bersalah. Tidak ada yang akan memihak mereka. Prinsip yang dibicarakan oleh penguasa istana adalah kesenjangan yang semakin dalam di antara ketiga negeri tersebut. Artinya, apakah membantu klan Luo layak atau tidak? Berpihak pada mereka secara terbuka sama saja membuang rasa keadilan yang dimiliki semua orang. Dengan menutup telinga, mereka khawatir wilayah tengah akan menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan salah satu sekutu mereka. Selain itu, para utusan wilayah pusat berada di rumah mereka, sehingga mereka hampir tidak dapat menunjukkan dukungan apapun. Sambil juga membicarakannya dengan para utusan dengan harapan dapat meredakan masalah ini. Itulah mengapa perang harus mempunyai alasan yang baik. Seseorang harus mempunyai moral yang tinggi. Kalau tidak, orang yang terancam adalah dirinya sendiri. Zuo Fan tersenyum. Meskipun setiap negeri takut akan perang kekaisaran, padahal sebenarnya tidak perlu. Baili Jingwei sangat berhati-hati dan halus. Yang berarti stabilitas lemah kerajaan bintang pedang akan retak begitu ada pengerahan besar-besaran yang dilakukan. Oleh karena itu, dia hanya mengirim 5 juta tentara ke perbatasan untuk mengintimidasi dan menggertak. Wu Randong mengangguk. Tuan Istana benar. Baili Jingwei kini mengetahui Istana Iblis dan tidak bisa lagi berperang dalam skala besar seperti sebelumnya. Meski taktik menakut-nakutinya juga bisa dipercaya. Hahaha. 4 negeri itu hanyalah bayangan dari diri mereka sendiri seabad yang lalu. Yang menderita kerugian besar. Wajah Zuo Fan mengeras. Itu berarti, untuk menjadi perantara perdamaian dengan Baili Jingwei, mereka membutuhkan kambing hitam. Nona Murong, kita akan pergi ke klan Luo lagi. Jika Yunhai mengingat tindakanku, rencana Baili Jingwei akan berantakan. Tapi dia bukan aku. Zuo Fan berdiri dan berjalan, dengan Murong Sue di belakangnya. Wu Randong membungkuk. Perjalanan yang aman, Tuan Istana. Di jantung Luo Alliance, semua orang tampak termenung, menunggu pesan Double Dragon Manor dan mencoba mencari solusi sendiri. Mereka terus kembali ke pembunuhan Prince of Harvest. Itulah satu-satunya alasan mengapa wilayah tengah dapat menunjukkan kekuatan mereka dan mengirim pasukan untuk mengintimidasi meskipun wilayah tersebut menentangnya. Dengan anak-anak yang membunuh Prince of Harvest di tempat terbuka, kerajaan menuntut keadilan adalah hal yang wajar. Mereka dapat mengatakan bahwa ini adalah jebakan selama ini.
Tetapi si perencana juga yakin untuk menyelesaikan semua hal yang belum terselesaikan. Pria berbaju hitam yang mengambil Luo Sifan telah pergi. Dengan banyaknya penjaga di antara delegasi, siapapun bisa saja menyamar dan membawa anak-anak pergi. Tidak mungkin. Suge Changfeng menggelengkan kepalanya. Sama khawatirnya dengan dua orang lainnya. Baili Jingwei pasti yang mengaturnya. Tapi kenapa? Apakah itu hanya untuk menargetkan kita? Bahkan jika kita mengakuinya, lalu bagaimana? Itu hanya akan menimbulkan beberapa kambing hitam. Satu pangeran untuk kehidupan 3 anak. Kenapa dia melakukan itu? Leng Wuchang bersungguh-sungguh. Jelas dia tidak mengincar bocah nakal dengan tipuan memutarbalikkan itu. Dia tahu kepala klan tidak akan pernah menyerahkan mereka. Leng Wuchang melirik Luo Yunhai yang termenung. Luo Sifan berada dalam pelukan ibunya. Menatap ayahnya dengan air mata berlinang. Suara mendesing. Wen Tao dan Wu Qingqiu bergegas masuk. Bagaimana itu? Luo Yunhai melompat berdiri dan menyambut mereka. Apa yang Mulia katakan? Keduanya merasa sulit untuk berbicara. Dan Wu Qingqiu memulai. Saudara Yunhai, kamilah yang bersalah sementara Baili Jingwei terus berbicara dengan 3 negeri agar tidak ikut campur. Mereka menganggapnya bertentangan dengan kepentingan bersama keempat negeri dan tidak lebih dari dendam pribadi sambil berharap bisa meredakan masalah ini untuk menghindari perang. Yang Mulia, masing-masing orang demi dirinya sendiri. Untuk dikorbankan demi perdamaian wilayah barat. Jika masalah ini tidak terselesaikan, mereka akan terus mendesak kami dan 3 negeri lainnya untuk mengesampingkan kami. Aku tahu itu, Suge Changfeng bersandar di kursinya sambil menghela nafas. Luo Sifan menangis dalam pelukan ibunya. Bu, Sifan, tidak apa-apa. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Menggosok punggungnya. Hati Yuer juga terkoyak. Luo Yunhai menggertakkan giginya. Dengan kata lain, Yang Mulia ingin putriku disalahkan sehingga membuat area pusat mundur. Keduanya menundukkan kepala. Tidakkah mereka tahu dia telah dijebak? Luo Yunhai melolong. Wu Qingqiu menghela nafas. Siapapun dapat melihat apa yang sedang terjadi. Tetapi tanpa bukti. Wilayah tengah memiliki alasan untuk berperang sementara wilayah lain tidak memiliki alasan untuk campur tangan. Bagaimana mereka dapat membantu? Membantu aliansi Luo menampung penjahat. Tidak ada pemimpin dari 3 negeri yang akan menerima hal ini. Perang itu pasti benar. Meskipun hanya terlihat di permukaan. Ini bukan tentang kesatuan negara. Ini tentang alasan. Wen Tao menepuk bahu Luo Yunhai. Saudara Yunhai, maaf. Kami tidak dapat memberikan banyak bantuan. Alis Luo Yunhai bergetar. Melihat putrinya yang menangis. Matanya bersinar dan keluar. Tidak ada yang mengejarnya. Mungkin pemimpin aliansi perlu waktu untuk menenangkan diri. 5 juta tentara tidaklah banyak. Tetapi mereka dipimpin oleh Raja Pedang. Ketika perang dimulai, jumlah korban tewas akan sangat besar. Sesuatu yang tidak diinginkan oleh siapapun dari wilayah barat. 3 hari kemudian, Yuan Yong berjalan di tengah malam melewati hutan yang suram ketika seseorang muncul di depannya. Yuan Yong tersenyum dan menangkupkan tangannya. Pemimpin aliansi Luo, apakah kamu yang memintaku untuk menemuiku di sini? Apa yang akan diminta pemimpin aliansi kepadaku pada malam pembunuhan yang sempurna ini? Biarkan anak-anak pergi. Luo Yunhai memelototinya. Yuan Yong terkekeh. Apa ini? Pemimpin aliansi. Merupakan kejahatan berat baginya untuk membunuh pangeran berharga kekaisaran. Dengan seluruh perselingkuhannya yang begitu besar. Kamu hanya ingin aku melepaskan putrimu. Anda menggonggong pada pohon yang salah. Saya hanya seorang utusan. Seorang utusan. Saya tidak punya wewenang untuk mengampuni penjahat nasional. Lepaskan aku dari sandiwara. Hanya kami yang ada di sini. Mengapa kau melakukan ini? Luo Yunhai berteriak. Yuan Yong melihat sekeliling. Menunjukkan seringai liciknya. Tidak ada apa-apa. Niat kami sudah jelas sejak awal. Untuk memberikan keadilan bagi Prince of Harvest. Tangkap pelakunya dan hukum mereka.
Yuan Yong menekankan kata-katanya sambil membaca wajah Luo Yunhai. Anak-anak tidak berbuat apa-apa. Tidak ada gunanya mengambilnya. Luo Yunhai menangkap maksudnya. Menyipitkan mata. Aku akan pergi bersamamu. Baili Jingwei mengejarku. Bukan. Lalu aku akan pergi bersamamu ke area pusat. Yuan Yong terkekeh. Ke area tengah. Pemimpin aliansi Luo yang hebat. Dengan separuh wilayah barat mendukung Anda. Sama sekali tidak ada alasan untuk menculik Marsekal Perkasa. Ini akan membuat temanmu menyerang dan kita akan memulai perang dunia lagi. Meskipun saya sudah bertahun-tahun tidak mengunjungi wilayah barat, saya juga tahu betul bahwa aliansi Luo mengutamakan kebajikan dan memiliki banyak sekutu. Menyentuhmu seperti menusuk sarang lebah. Dorong itu. Apakah kamu tidak membutuhkan alasan? Luo Yunhai mencibir. Aku menyuruh anak-anak nakal itu membunuh Prince of Harvest. Mereka seperti pembunuh yang mendengarkan perintahku. Saya akan menanggung kesalahan ini. Bawalah aku. Pelaku utama sambil mengesampingkan orang-orang tak dikenal itu. Yuan Yong menatap mata tegas itu dan terkekeh. Apakah ini benar? Kata-kataku adalah ikatanku. Bagus. Karena pemimpin aliansi mengatakannya. Aku akan menurutinya. Tapi jangan mundur. Hehehe, Yuan Yong mencibir. Matanya bersinar. Pemimpin aliansi. Kejar kamu. Meskipun kamu harus tahu. 5 juta tentara kuat di perbatasan tidak akan pergi sampai kamu memasuki wilayah kekaisaran kami. Kamu tidak perlu memberitahuku. Luo Yunhai tenang dan berjalan ke depan. Yuan Yong mengikutinya dengan senyuman kemenangan. Keesokan paginya, delegasi tersebut mengirimkan kabar yang sangat mengejutkan ke seluruh wilayah barat. Pemimpin aliansi Luo, Marsekal Luo Yunhai, menghasut kematian Pangeran Panen dan wakil Yuan Yong membawanya kembali untuk mengeksekusinya. Bab 1144 Tren. Suara mendesing. Saat delegasi Yuan Yong hendak pergi, ribuan orang telah mengepung ibu kota kekaisaran Tianyu yang kecil. Siap berperang. Yuan Yong mendengus dan menatap Luo Yunhai yang tidak peduli. Pemimpin aliansi. Sudah kubilang kamu punya banyak teman. Kami bahkan belum memulainya dan mereka datang. Teman-teman, tolong minggir. Luo Yunhai menangkapnya dan melangkah maju sambil membungkuk dan menangkupkan tangan. Terima kasih atas niat kalian terhadap saya dan aliansi Luo. Tetapi wilayah tengah dan wilayah barat berada di jalur perang karena saya. Memberikan hidupku untuk wilayah barat adalah tugasku. Saya meminta semua orang menerimanya. Luo Yunhai membungkuk sekali lagi. Kerumunan besar itu menjawab dengan nada yang sama. Kami menghormati kebenaran pemimpin aliansi Luo. Ayah. Luo Sifan bergegas keluar dari barisan. Mengejar ayahnya. Ayah. Ini semua salahku. Akulah yang harus disalahkan. Itu bukan milikmu untuk dibawa. Luo Yunhai tersenyum. Sifan. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Mereka mengejarku. Kenapa lagi mereka begitu cepat menerima kesalahanku? Sekarang kembalilah. Jangan biarkan ini menghambatmu. Semuanya akan baik-baik saja. Ayah. Luo Sifan terisak. Long Jianshan dan Xie Nian yang mendekat. Tampak sedih dengan kepala tertunduk. Luo Yunchang, Yuer dan Suge Changfeng ingin agar kepala klan mereka pulang. Tetapi mereka tahu pikirannya sudah bulat dan tidak mengatakan apapun. Hanya Yuer yang datang ke samping Luo Yunhai. Memegang tangannya. Aku ikut denganmu, Yuer. Sejak pertama kali kami berpegangan tangan, kami tidak pernah berpisah. Yuner tersenyum sambil menoleh ke arah Luo Yunchang. Kak, aku akan meninggalkan Sifan dalam perawatanmu. Mata Luo Yunchang bergetar, menatap lama ke arah pasangan itu. Dan mengangguk menyakitkan. Bu, kamu juga. Luo Sifan menangis lebih keras. Hancur karena kesedihan. Yuer mengusap pipinya sambil tersenyum. Setelah bersama, hanya kematian yang akan memisahkan kita. Sifan, aku tidak akan pernah meninggalkan ayahmu. Aku minta maaf karena tidak menjagamu. Ayah. Ibu, Luo Sifan menangis lebih keras.
Luo Yunchang dan Yue'er bertukar pandang dan Yue'er menjatuhkannya agar Luo Yunchang bisa membawanya. Yang membuat mereka lega. Luo Yunchang membawa gadis itu dan kembali ke kerumunan. Tapi Luo Yunchang juga berjuang. Menutup matanya saat air mata jatuh di pipinya. Hatinya hancur setiap langkahnya. Aku akan menyerahkan klan Luo padamu. Pelayan. Luo Yunhai memberi hormat pada Zhuge Changfeng dan yang lainnya. Lalu pergi dengan pengawalan Yuan Yong. Dalam perjalanan mereka, siapapun yang memiliki sedikit kehormatan akan melihat mereka pergi. Mereka semua tahu klan Luo dijebak. Itulah sebabnya Luo Yunhai menyalahkan putrinya untuk menyelesaikan situasi tegang ini. Dia telah mendapatkan rasa hormat dan kekaguman semua orang atas tindakannya yang tanpa pamrih. Yuan Chong dan setiap pemimpin sekte, termasuk mantan musuh Qin Hao dari masyarakat Qin datang. Semua tokoh terkenal datang untuk mengantar Luo Yunhai pergi. Pertemuan terbesar di wilayah barat. Hal ini menyebabkan kejutan besar bahkan pada Yuan Yong. Aliansi Luo memiliki pengaruh yang jauh lebih besar di wilayah barat daripada yang saya kira. Satu-satunya yang hilang adalah Double Dragon Manor. Dari sudut yang gelap, Zuo Fan menyaksikan dengan kepala gemetar. Oh, orang-orang tua bodoh itu. Mereka bahkan tidak mau berusaha. Dia memberikan nyawanya untuk wilayah barat. Dan dengan tidak menunjukkan niat sedikit pun. Mereka hanya akan membuat marah masyarakat. Kamu tidak mau turun tangan untuk menyelamatkannya. Luo Yunhai tidak mati demi Dan Xingsen. Tapi sekarang akan dieksekusi di ibu kota kerajaan Bintang Pedang. Goda Murong Sui. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Menurutmu Bai Li Jingwei mengipasi api begitu keras dan bahkan membawa pasukan hanya untuk pemimpin aliansi Luo yang sangat sedikit? Haha, pion hanyalah pion di tanganmu. Sekali dihancurkan, tidak ada gunanya. Yunhai tidak akan mati di kekaisaran. Karena dia memiliki banyak nilai. Bagaimana Bai Li Jingwei bisa menyingkirkannya sebelum memerasnya demi semua nilainya? Maksudmu Bai Li Jingwei sedang bergerak? Ya, dengan Yunhai dalam kendalinya. Dia seharusnya memiliki cukup banyak tindakan. Hanya ketika dia bergerak, saya juga bisa bergerak. Zuo Fan menghela nafas. 100 tahun telah berlalu. Namun para pemimpin keempat negeri belum membuat kemajuan sedikit pun. Bai Li Jingwei mempermainkannya seperti biola. Murong Sui terkekeh. Oh, apakah ada cara lain untuk menangani masalah ini? Menurut saya, pengorbanan Luo Yunhai demi kebaikan orang lain adalah hal yang terhormat. Bagaimana Anda menanganinya? Memberikan hidupmu demi perdamaian adalah hal yang terhormat. Tentu saja. Tapi itu bukan untuk menyelesaikan masalah. Itu karena dia tidak punya pilihan. Bai Li Jingwei memaksanya terpojok. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Nona Murong, apa yang Anda dan Yunhai serta banyak orang hargai sebenarnya adalah kesalahan besar. Pada akhirnya, orang-orang merugikan diri mereka sendiri. Mengapa kamu mengatakan itu? Oh, aku tadi bilang aku akan menceritakan sebuah kisah padamu. Ini adalah pengaturan yang sempurna. Mau mendengarkan? Zuo Fan tidak menunggu jawabannya. Langsung menjawab. Dahulu kala, ada dua kerajaan yang bertikai. Mereka berdua memiliki tawanan perang dan terkadang menukar mereka. Sementara sebagian besar waktu mereka mempekerjakan mereka sebagai budak. Sebuah kerajaan menetapkan bahwa siapapun yang membawa kembali sesamanya akan diberi hadiah. Maka, banyak pedagang melakukan perjalanan ke kerajaan musuh dan tidak kesulitan membeli beberapa tawanan perang untuk dibawa pulang. Menerima kejayaan dan kekayaan. Namun satu orang di antara mereka menolak. Dan dengan senang hati menyerahkan kekayaannya kepada para pejabat. Apa yang Anda pikirkan tentang dia? Murong Sui mengerutkan kening. Terhormat dan baik hati. Tidak mempermasalahkan imbalan kecil. Dan seorang pria yang berbudi luhur. Ini adalah kebenaran lo, kan? Ya, Murong Sui mengangguk. Zuo Fan tertawa. Ceritanya belum berakhir. Ketika orang yang Anda anggap berbudi luhur dan terhormat ini kembali kepada majikannya. Dan memberikan laporannya dengan penuh rasa bangga. Menurut Anda bagaimana reaksi majikannya?
Jika tuannya sama jujurnya, dia akan memujinya. Dia jujur, mendapat rasa hormat. Tapi dia tidak menghujani muridnya dengan pujian. Malah memberinya 2 tamparan. Hahaha, mengapa? Ini benar-benar membingungkan Murong Sue. Zuo Fan mencibir. Itu adalah reaksi yang sama yang dialami muridnya. Dia membantu orang, bukan demi keuntungan atau ketenaran. Jadi kesalahan apa yang dia lakukan? Majikannya menjawab bahwa setelah hukum diberlakukan, orang bisa mendapatkan kekayaan dengan menebus tawanan perang dan ketenaran serta menghormati orang lain. Namun bagaimana dengan mereka yang menolak imbalan tersebut? Dibutuhkan uang untuk menebus tawanan perang. Tapi ketika Anda meminta imbalan, sepertinya kehormatan dan kesopanan Anda dipertanyakan. Menyelamatkan orang dari kesengsaraan tidak ada hubungannya dengan kehormatan atau kesopanan. Dan jika kerja kerasnya tidak dihargai, siapa lagi yang akan melakukannya? Seperti halnya orang yang menebus tanpa imbalan, mengira dirinya berbuat baik. Faktanya, ketika orang-orang melihatnya sebagai contoh, siapa yang akan kembali menebus para tahanan? Kehilangan uang dan peluang menjadi terkenal adalah sebuah kesepakatan yang merugikan. Hal ini menyebabkan tidak ada tahanan yang dibeli kembali dan menjalani sisa hidup mereka dalam kesengsaraan dan siksaan. Jadi, apakah tindakan seperti itu benar atau jahat? Tertegun tak bisa berkata-kata. Murong Sue kehilangan kata-kata. Kebenaran yang Anda sayangi belum tentu bermanfaat bagi masyarakat. Kejahatan yang Anda yakini mungkin juga tidak merugikan kehidupan. Suara mendesing. Tangannya bersinar dan memperlihatkan kertas putih di antara keduanya. Zuo Fan menyeringai. Seperti makalah ini. Saya melihat sisi saya benar dan Anda melihat sisi Anda benar. Tetapi siapa yang mengatakan mana yang benar? Mana yang lebih jelas? Hati Murong Sue mencelos. Zuo Fan tertawa sambil mengayunkan kertas itu. Pada akhirnya, apa yang kita pilih bukanlah benar atau salah, tapi apa yang ingin kita lihat atau hadapi. Begitu Anda melihat apa yang ingin dilakukan orang lain, kami tinggal menunjukkannya kepada mereka. Seperti dalam ceritanya, tujuannya adalah untuk menebus para tahanan dan menyelamatkan mereka dari penderitaan. Bukan untuk memamerkan nilai-nilai moral dan sandiwara tak berguna yang lebih merupakan penghalang daripada bantuan. Hahaha. Tetapi, bagaimana kita bisa melihat apa yang kita inginkan? Dengan mengikuti tren. Zuo Fan menyeringai. Sifat manusia itu egois. Kamu tidak dapat menyangkalnya. Hati mempunyai setan. Hal lain yang tidak dapat disangkal. Namun, ini tidak berarti orang seperti itu tidak mampu melakukan kebajikan. Sama seperti hukum itu, mengirim semua orang untuk menebus tahanan, membuat mereka berbuat baik sekaligus memenuhi keinginan mereka akan ketenaran dan kekayaan. Inilah tren yang didambakan semua orang. Wajar jika pria baik bersikap egois. Yang dianut oleh orang benar bukanlah untuk mengusir setan, tapi sebaliknya menerima mereka. Karena orang benar dan setan mungkin tidak berada dalam kontradiksi seperti itu sejak awal. Bab 1145, Jawaban. Murong Sue menatapnya lama dan mengangguk. Dengan kata lain, apapun diperbolehkan, baik atau jahat, asalkan mengikuti tren yang baik. Melalui Nona Murong yang jujur dan terhormat. Itulah keinginanmu. Zuo Fan tersenyum. Sama seperti kisah lainnya. Seorang pencuri memasuki sebuah rumah kaya untuk mencuri. Hanya untuk menemukan pemiliknya terluka parah dan meminta bantuan. Yang menyebabkan dia ditangkap. Namun di persidangan, dia dibebaskan. Putusannya berbunyi, saya lebih suka pencuri menyelamatkan nyawa. Kemudian dunia kita berubah menjadi neraka. Tanpa ada yang mau membantu. Ini juga sedang menjadi tren. Nalar menyatakan bahwa melepaskan seorang pencuri adalah melanggar hukum. Namun melahirkan sebuah tren. Menjadikan hidup berharga. Jauh lebih berharga dari apapun di dunia. Dengan demikian, hal ini akan menimbulkan keyakinan bahwa meskipun seseorang mencuri, ia tidak akan merugikan. Mereka yang melakukan tindakan yang merugikan akan dihukum berat.
Sedangkan mereka yang tidak melakukan tindakan akan mendapat hukuman yang lebih ringan. Ini jelas merupakan intrik jahatnya sendiri. Namun tren tersebut menjadikannya terhormat dengan menyelamatkan nyawa sebagai hasilnya. Jadi kejahatan tetap jahat, mencuri tetap mencuri, berkelahi tetap berkelahi. Namun tidak ada lagi orang yang dirugikan. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Murong Sue mengangguk dengan kaku. Hatinya berubah saat dia menemukan cara baru dalam memandang sesuatu. Zuo Fan terkekeh, menoleh ke arah kerumunan orang. Kembali ke Yun Hai. Dia mengambil kesalahan untuk mengamankan keselamatan wilayah barat. Suatu tindakan yang terhormat dan mengagumkan. Tapi setelah itu, rencana Bai Li Jingwei membuahkan hasil. Rencananya, membuat celah di wilayah barat. Zuo Fan berbicara. Perkembangan Yun Hai terlalu cepat dalam 1 abad terakhir. Mendapat terlalu banyak perhatian dari Double Dragon Manor. Masih memegang kendali di wilayah barat. Ini mirip dengan awal mula klan Luo. Saya memilih pertumbuhan yang cepat karena saya yakin akan menguasai sisanya dengan cepat. Namun aliansi Luo bergerak lebih cepat namun tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan yang lain. Saat ini, ia hanya kekurangan beberapa kelas berat dan akan menggantikan Double Dragon Manor. Singkatnya, itu hanya butuh waktu. Merebut kursi pimpinan harus dilakukan dengan cepat. Untuk meminimalisir bahaya. Ketika saya membesarkan klan Luo, saya bermain keras dan cepat. Menyembunyikannya dari pandangan orang lain. Sedangkan niat aliansi Luo belum diketahui begitu saja. Namun sudah berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Meskipun ada faktor lain yang berperan, Double Dragon Manor tidak terbuka dengan permusuhan mereka. Namun permusuhan itu ada dan terus berkembang. Ketika Dan Qingsen datang dan dalam urusan pangeran, Double Dragon Manor ingin memperkecil ukuran aliansi Luo untuk memecahkannya. Sebuah celah yang pasti digunakan Bai Li Jingwei untuk menyelinap masuk. Murong Sue menyipitkan mata. Maksudmu Bai Li Jingwei tidak memulai perang dengan wilayah barat, tetapi ingin membuat perpecahan dalam perang. Keempat negeri bersatu dan ada juga istana iblis yang bersembunyi di area tengah. Dia tidak akan pernah melakukannya. Zuo Fan melanjutkan. Jadi dia hanya bisa bermain dalam pertempuran kecil. Membuat celah di wilayah barat. Permusuhan antara aliansi Luo dan Double Dragon Manor. Hal ini masih belum bisa dijelaskan hingga saat ini. Namun saat ini hal tersebut telah diperkuat dan akan menyebabkan celah besar pada pertahanan wilayah barat. Jelas terlihat apa pengaruh aliansi Luo di wilayah barat. Nasib Yun Hai pasti akan menimbulkan ketidakpuasan di hati tidak hanya aliansi Luo, tapi banyak faksi lain di wilayah barat. Double Dragon Manor adalah pemimpin besar di wilayah barat. Dia bisa menyerang si kecil semaunya. Selama mereka ada di rumahnya. Saat berada di luar, dia harus melindunginya. Itu pekerjaannya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa aliansi Luo tidak menderita apa-apa dan sekarang Yun Hai akan mengalami nasib yang tidak bisa dia hindari dengan menanggung semua kesalahannya. Di masa bahaya ini, Double Dragon Manor tidak memberikan bantuan sedikit pun. Melemparkan si kecil ke serigala. Apa yang akan dipikirkan anak-anak kecil lainnya? Mereka akan kecewa. Aliansi Luo mengancam Double Dragon Manor. Tapi setidaknya mainkan peranmu. Menenangkan hati anak-anak kecil lainnya. Itu sebabnya saya bertanya-tanya bagaimana orang-orang tua ini bisa memimpin wilayah barat. Wajah Murong Sue berkedut. Yang mulia telah menjulang tinggi di wilayah barat selama ribuan tahun sebagai orang yang berbudi luhur dan terhormat. Tidak seperti dirimu yang licik dan sinting. Meskipun terhormat, mereka memiliki setan dan keinginannya sendiri. Nafsu akan ketenaran dan kekayaan. Bagaimana mereka bisa melupakan tugas mereka hanya karena mereka menganggap Luo Alliance merusak pemandangan? Benar. Semakin tua seniornya, semakin tidak stabil hatinya. Murong Sue menghela nafas. Zuo Fan mengangguk lalu menggelengkan kepalanya. Meskipun ini juga tidak terlalu buruk. Setidaknya mereka membicarakannya dengan negeri lain dan tidak melempari klan Luo dengan batu di tempatnya berdiri.
Ini menunjukkan bahwa mereka mengetahui yang baik dari yang buruk dan keserakahan belum mengaburkan penilaian mereka. Hanya sekedar kelalaian belaka. Itu sudah merupakan kebaikan dari seorang pemimpin. Jika itu aku, apa? Klan Luo sudah lama menjadi abu, kata Zuo Fan. Murong Sue menghela nafas. Klan Luo harus bersyukur bahwa mereka menjadikanmu sebagai pelayan dan bukan musuh. Ngomong-ngomong, bukankah kamu bilang kamu punya solusinya? Apa itu? Oh, punyaku agak blak-blakan. Sesuatu yang pasti tidak disukai Nona Murong. Katakan saja, itu hanya sekedar pemikiran dan belum benar-benar dilaksanakan. Saya juga jauh lebih bisa ditoleransi sekarang. Oh, kalau begitu jawabanku adalah... Zuo Fan menunjukkan senyuman jahatnya. Menggerakkan seluruh aliansi untuk bertarung tanpa mempedulikan pertumpahan darah. Menurut mereka siapa aku ini? Saya telah melalui suka dan duka dan mereka pikir mereka bisa memenggal saya seperti itu. Bawa itu, dong. Murong Sue terdiam. Terpesona oleh solusi kejam Zuo Fan. Itu jawabanmu. Ini seperti mengirim semua orang mati untukmu. Hahaha. Sudah kubilang kamu tidak akan menyukainya dan kamu bilang kamu boleh menerimanya. Zuo Fan berkata dengan tenang. Nona Murong, itu hanya lelucon. Tapi solusi saya bisa mengatasinya dalam satu gerakan. Berjuang habis-habisan. Pernahkah Anda mendengar tentang orang yang berani takut pada orang yang tegas? Dan orang yang tegas takut pada orang yang gegabah. Terkadang, orang yang paling menakutkan adalah orang gila. Tidak ada yang bisa mengalahkan kegilaanmu. Bisakah kekuatan aliansi Luo melakukannya? Tidak perlu. Mereka hanya perlu berpenampilan seperti itu untuk menakut-nakuti satu sama lain. Faktanya, ini tidak berbeda dengan taktik Baili Jingwei. Zuo Fan menyeringai. Nona Murong, apakah Anda masih ingat pembicaraan kita di awal? Kecenderungan, yaitu, Zuo Fan berkata. Aliansi Luo bahkan tidak mendekati 1/10 dari kekuatan wilayah pusat. Tetapi percikan api dapat memicu perubahan besar. Aliansi Luo dengan beberapa sekutu dapat menguasai setidaknya 1/3 kekuatan wilayah barat. Bagaimana Double Dragon Manor menangani kekuatan seperti itu? Mungkin mengabaikannya dan membiarkan wilayah tengah menghancurkannya. Tapi lalu apa yang tersisa dari wilayah barat? Tanpa aliansi Luo, bahkan dengan wilayah barat menjadi milik istana naga ganda, mereka tidak akan mendapat apa-apa selain kemarahan. Bisakah 3 negeri lainnya diam sementara wilayah barat mengalami perang yang sengit? Hilangnya satu lahan berarti matinya seluruh lahan. Yang lain pasti akan mengabaikan kehormatan atau ketenaran apapun. Ini adalah pengepungan yang harus mereka pertahankan. Jadi solusiku adalah menyandera negara-negara barat. Dan keempat negara itu. Dan lebih jauh lagi. Semua orang. Melancarkan perang sengit denganku demi kentunganku sendiri. Tetapi bukankah hal ini akan menyebabkan perang dunia seperti sebelumnya yang menimbulkan kerugian besar? Mata Murong Sue bergetar. Kamu orang gila. Mengabaikan konsekuensinya. Luo Yunhai jauh lebih masuk akal. Zuo Fan berkata. Dia memang dapat diandalkan. Tidak ingin membiarkan keluarganya menderita. Hahaha, Nona Murong, Anda pasti lupa bahwa wilayah tengah tidak dalam posisi untuk melawan 4 negeri lagi. Itu sebabnya Baili Jingwei hanya bisa menatap taktikku tanpa membalas. Itu tren Anda. 5 negeri kemudian akan melakukan pembicaraan damai yang tidak berguna dan sang pangeran mati sia-sia. Kamu sinting. Murong Sue mendengus. Meskipun senyuman terlihat di bibirnya. Rencana Zuo Fan mungkin terlihat gila. Tetapi hasilnya mengarah ke arah yang benar. Disinilah kebenaran dan iblis bertemu. Jika kamu sudah mengetahuinya, bukankah klan Luo juga bisa? Mungkin tidak sesederhana itu. Leng Wuchang dan Suge Changfeng bukan hanya untuk pertunjukan. Tetapi mereka tidak akan menyebutkannya. Mengapa tidak? Mereka tidak akan pernah mengusulkan sesuatu kecuali benar-benar yakin. Zuo Fan menghela nafas. Pengerahan dalam jumlah besar membutuhkan banyak pion. Klan Luo memiliki terlalu sedikit. Mereka tidak tahu seberapa besar istana iblis dan apakah mereka akan bekerja sama.
Mereka juga tidak tahu batasan Bai Li Jingwei. Dan apakah mereka sendiri dapat mempertahankan rencana seperti itu? Dengan begitu banyak hal yang tidak diketahui. Yang paling penting pada akhirnya adalah ketakutan mereka. Yang memicu kemarahan Double Dragon Manor dan pemimpin negeri lain yang pada suatu saat akan membakar klan Luo hingga rata dengan tanah. Strategi ini tidak akan pernah berhasil bagi mereka yang bermain aman dan tanpa tekad. Ketiganya adalah dalang yang hebat, namun bukan penguasa, dan kurang memiliki semangat. Murong Sue mengangguk. Ya, siapa lagi di dunia ini yang akan bertaruh untuk kemenangan menggunakan seluruh penduduk sebagai alat tawar-menawar selain iblis sepertimu? Bagaimanapun, ada baiknya untuk berhati-hati. Mereka juga tidak punya dasar untuk mengambil risiko seperti itu. Zuo Fan melihat Luo Yunhai untuk terakhir kalinya di kejauhan dan kemudian menghilang. Murong Sue mengikutinya. Bersambung.